Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Abi dan Umi beserta Ustadz dan Ustazah. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara kita, yaitunya Abi berbagi ilmu. Sebelum kita memulai acara kita, lebih baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar pertanyaan hari Abi, Jumat 24 Februari 2023. Pertanyaan pertama dari Safrialdi kelas 7E. Assalamualaikum Abi. Ana mau bertanya, kenapa surat Al-Fatihah yang diletakkan di halaman pertama Al-Quran, sedangkan surah yang pertama turun adalah surat Al-Alaq? Mohon dijawab Abi. Syukron Abi. Pertanyaan yang kedua dari Muhammad Irwan Mirza kelas 7D. Assalamualaikum Abi. Abi, ana ingin bertanya, kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ada bacaan yang ditulis dengan tinta warna merah, dan kenapa hanya di surah itu Abi? Mohon penjelasannya Abi. Syukron Abi. Pertanyaan yang ketiga dari Wendra kelas 7C. Assalamualaikum Abi. Semoga Abi sehat selalu. Amin. Abi, ana ingin bertanya, siapakah mujaddid itu Abi? Dan apakah benar jika Allah pernah berjanji bahwa setiap 100 tahun sekali Allah akan menurunkan mujaddid Abi? Mohon penjelasannya Abi. Syukron Abi. Pertanyaan yang keempat dari Faris, Vino dan Hafiz kelas 7B. Assalamualaikum Abi. Ana ingin bertanya, ketika seorang ibu menyumpahi anaknya, tetapi ibu itu lalai dalam sholatnya, bermaksiat, apakah masih berlaku sumpahnya Abi? Tolong penjelasannya Abi. Pertanyaan yang kelima dari Kiara dan Badrisa kelas 7G. Assalamualaikum Abi. Kami izin bertanya, benarkah setiap langkah kita ke masjid akan menambah pahala lari ke masjid? Apakah akan mendapat pahala yang sama Abi? Syukron Abi. Pertanyaan yang keenam dari Ani dan Aurel Aprilia kelas 7H. Assalamualaikum Abi. Kami ingin bertanya, apakah hukum dan penjelasan ketika sholat ketika menutup mata Abi? Apakah sholat kita sah Abi? Syukron Abi. Pertanyaan yang ketujuh dari Wina dan Najwa kelas 7G. Bertanya Abi, apakah hukumnya mempelajari ilmu nahwu sharaf Abi? Mohon dijawab Abi. Pertanyaan ke-8 dari Najwa dan Orlin kelas 7. Assalamualaikum Abi. Kami ingin bertanya, apakah hukumnya melakukan hal yang sia-sia di dalam sholat Abi? Syukron Abi. Mungkin itu hanya pertanyaan, dan nanti ada pertanyaan dua lagi yang akan dipertanyakan langsung. Dua buah lagi langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertanyaan ini baru dibacakan dan baru tahu Abi isi pertanyaannya baru sebentar ini. Semuanya bagus. Nanti masih ada pertanyaannya lain, jadi kita gabung saja. Mana yang penting kita dulukan. Yang pertama, Syafriyaldi, kelas 7E. Ada orangnya? Berdiri. Syafriyaldi, perkenalkan diri dari mana? Pasaman Barat. Kampung kecilnya di mana? Padang Kudo, Padang Tujuh, Jorong Nagari. Oh, jadi Padang Tujuh itu Jorong, dusun, kampung. Oh, Syafriyaldi, Pasaman Barat, Padang Tujuh. Nagarinya? Awal Kuniang. Bagus. Tanya Syafriyaldi adalah, kenapa surat Al-Fatihah diletakkan di halaman pertama, sedangkan surah pertama turun adalah surah Al-Alaq? Bagus, hebat Syafriyaldi ini. Silakan. Syafriyaldi yang menjawab atau Abi? Abi menjawab atau Syafriyaldi menjawab? Abi menjawab. Silakan duduk. Bagus. Ini jimat di tangan enggak? Enggak jimat. Dalam susunan mushaf, ini mushaf namanya ini. Ini mushaf Al-Quran. Apa itu mushaf? Buku, kitab Al-Quran, ini mushaf. Kalau isinya Al-Quran saja, namanya mushaf. Sebagaimana pelajaran yang telah antum pelajari, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada Al-Quran dibukukan. Belum ada dibukukan. Baru nanti di zaman Umar ada ide untuk membukukan, dan Utsman dan seterusnya. Nah, sekarang sebagaimana pelajaran yang telah dipelajari, surat pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Kenapa tidak itu yang dicantumkan di awal susunan Al-Quran? Kok malah Al-Fatihah dulu? Bagus, luar biasa nih Syafriyaldi. Begini, menurut para ulama, sebagian mereka memahami bahwa Al-Quran ini aslinya ada di Lauh Mahfuz. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Quran ini juga sudah ada di suatu tempat, hanya Allah yang tahu dan para malaikat khusus yang tahu di mana tempat keberadaannya itu. Banyak ulama menyebutkan di Lauh Mahfuz. Tapi kita tidak diberitahu di mana Lauh Mahfuz. Maka sebelum diturunkan Al-Quran, dia sudah ada di situ seperti ini susunannya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah atau Al-Bara'ah, Yunus, Hud, Yusuf sampai An-Nas. Begitu susunan di sana. Lalu dimulailah penurunan Al-Quran itu di bulan Ramadan, tepatnya di Lailatul Qadar, di malam khusus, malam spesial kepada umat. Dimulai dengan surat Al-Alaq 1 sampai ke-5. Dimulai satu persatu, kemudian berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi.
Kemudian setelah lengkap turun, sempurna turun, itu tidak berapa bulan lagi Nabi wafat, di mana ayat terakhir turun, surat terakhir turun adalah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu surat terakhir turun. Tidak berapa bulan, sekitar 2 bulan lebih Nabi wafat setelah itu. Maka dikatakan juga surat itu dengan surat perpisahan. Sementara ayat terakhir turun adalah wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Al-Baqarah 281. Itu ayat terakhir turun. Ayat hukum terakhir penutup yang turun terakhir al-yauma akmaltu lakum. Surat apa itu? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat ketiga. Ini penutup syariat, penutup hukum-hukum, perintah-perintah, larang-larang adalah al-yauma akmaltu lakum. Sementara surat terakhir adalah Iza Ja'a. Selesai itu semua, maka Jibril alaihissalam sebelum wafatnya Nabi di Ramadan terakhir di tahun ke-10 Hijrah 2 kali mengulangkan kepada Nabi. Simak menyimak dengan mendengar murajaah. Nabi Muhammad murajaah dengan Jibril murajaah mencocokkan lagi, lalu menempatkannya sesuai dengan urutan yang ada di Lauh Mahfuz. Ayat ini di sini, surah ini di sini dicocokkan lagi, sehingga tersusun sebagaimana aslinya Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus An-Nas. Ayat-ayat itu dicocokkan lagi. Nah, sahabat-sahabat sebelumnya telah menulis. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit dan seterusnya menulis. Ditulis di pelepah-pelepah, di kulit-kulit binatang yang telah disamak, di kayu-kayu, dan di tulang-tulang terus. Catatan itu dikumpulkan semua, dicocokkan lagi. Karena daya hafal sahabat itu luar biasa, mereka dianugerahi Allah hafal yang luar biasa, dicocokkan semua hafalan, lalu dibukukan. Tersusulah sebagaimana seperti ini. Jadi menurut sebagian ulama aslinya memang seperti ini. Nah, untuk mendekatkan kepada pemahaman kita semua, coba lihat yang perempuan itu, Bu perempuan, Nona, Ani, Rosi, Deni, Ika, Putri, Neni, Najwa, belum juga melengok kepada Abi lagi, belum, masih bicara juga. Susi, oh masih bicara juga dia. Enggak tahu Bi namanya lagi. Ya, perhatikan ke sini. Disebut semua nama, belum juga mulai, berarti itu namanya ya. Perhatikan ya. Contoh, kalau kita membeli barang satu paket, satu pak di toko, barangnya sudah tersusun rapi begini susunannya. Lalu barang-barang itu kita masukkan ke mobil, dibawa ke tempat kita, diturunkan satu persatu. Kemudian di sini dipasang lagi sesuai dengan gambarnya. Oh ini sini, cocokkan lagi, pasang lagi. Turunnya dari mobil, mana yang bisa diturunkan, turunkan dulu. Lalu dipasang lagi sebagaimana aslinya. Maka tersusulah dia seperti itu. Sama dengan Quran. Aslinya di sana itu fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Aslinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Turunnya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan suasana ketika itu, diturunkan, dicocokkan.
Selengkap semua disusun lagi. Jadi Al-Fatihah tidak turun pertama, yang turun Iqra. Justru surat Iqra menjadi surat yang ke-90 berapa? 96. Yuk, Al-Fatihah satu, karena susunnya begitu. Bisa tertangkap Safrialdi? Ada mengerti maksudnya? Nah, aslinya di Lauh Mahfuz seperti ini. Kemudian diturunkan, diambil satu-satu oleh malaikat Jibril sesuai dengan ketentuannya. Ini yang dibutuhkan, ini yang diperlukan. Tuh. Periode Makkah yang paling dibutuhkan masalah tauhid, masalah akidah, masalah keimanan, masalah keyakinan. Iman kepada Allah, siapa Allah, termasuk iman kepada akhirat. Itu yang dibutuhkan dulu. Nah, tiba di Madinah, surat-surat hukum, surat-surat amalah dibutuhkan, muamalah. Habis semua dicocokkan lagi sesuai dengan aslinya. Paham, Safiladi? Hebat. Paham dong? Terus. Neni, Rosi, Dena, Ita, halo. Belum juga. Bagus. Berarti Ita namanya ya. Siapa lagi nih bertanya ini? Muhammad Irwan Mirza 7D. Pulang dia. Sakit. Apakah dilanjutkan ini? Dilanjutkan saja. Muhammad Irwan Mirza diwakili oleh siapa yang berdiri? Ini aja berdiri wakilnya. Siapa namanya? Bagus. Assalamualaikumnya. Assalamualaikum. Tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini badalnya. Siapa namanya? Nama saya Badal Yasin. Badal Yasin. Badal. Oh, bukan Badal. Badal Yasin. Dari mana? Dari Baso. Dari Baso. Baso sini. Ya, bagus. Di mana kampungnya Baso? Sungai Cibadak. Sungai Cibadak. Jadi sesungai Cibadak di situ. Di situ ada rumah makan Uncik Cibadak. Ada? Tidak ada. Pertanyaannya, ya ini badal pengganti siapa? Muhammad Irwan. Kenapa dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ada bacaan yang tertulis dengan tinta warna merah? Dan kenapa hanya di surah itu saja Abi mohon penjelasan? Ya? Nah, silakan duduk. Ini pengganti. Ada namanya Haji Badal. Apa Haji Badal? Orang yang aslinya tidak bisa haji lantaran sakit atau tua atau sudah mati, di badal digantikan. Nah, ini badalnya nih. Badal siapa? Si Muhammad Irfan. Siapa namanya tadi? Fadel ya. Fadel, bagus. Fadel tuh Fadel lo ya, keutamaan. Tidak di semua Al-Quran, tapi dulu di Quran cetakan Indonesia yang bukan Quran pojok. Kalau ini Quran pojok namanya. Tahu Quran pojok? Awalnya berakhirnya di pojok yang sama, 15 baris. Jadi kalau pojok ini semuanya sama. Cetakan Madinah kah, Makkah kah atau Indonesia sama. 15 baris tetap berakhir di wakafnya. Berakhir di pojok, dimulai di pojok, bernama Quran pojok. Kalau cetakan baru-baru sekarang tidak ada ditulis lagi wal yatalattaf. Jadi yang digaris merahi di Quran lama cetakan Indonesia enggak ada di sini, ada tapi jauh. Itu wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'amam falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Wal yatalattaf itu yang dicetak merah, kadang ada juga biru atau hijau, kadang ditebalkan. Kata beliau-beliau
itulah pertengahan Al-Quran, yang artinya dan hendaklah berlaku lemah lembut, hati-hati, waspada, kata sahabat-sahabatnya, karena ini 7 pemuda yang berlindung di gua, namanya Ashabul Kahfi, setelah tertidur selama 3 abad lebih, 9 tahun, di mana mereka masuk ke dalam gua pagi hari, kira-kira jam 9.10-an bahasa kita, terbangunnya sore hari. Ketika dia masuk ke gua matahari dari sana, ketika terbangun, kiranya matahari sudah di arah barat. Jadi mereka berkata, berapa lama kita tidur ini? Paling setengah hari, paling lama 1 hari lah. Padahal sudah tertidur. Walabithu fi kahfim salasa, sudah 300 tahun. Sepanjang tidur itu mereka bolak-balik supaya darahnya lancar, tidak kaku, bolak-balik. Anjingnya juga tertidur di situ. Nah, ketika mereka bangun terasa lapar. Berapa lamanya tidur? 3 abad lebih. Terasa lapar. Lalu kata mereka, daripada kita bertengkar karena kita lapar, pergilah salah seorang kita ke pasar. Bawalah uang ini, warak biwarikikum hadhihi. Bawa uang ini ke pasar, hati-hati. Kenapa hati-hati, waspada, bicara lembut, nanti orang curiga. Nanti penguasa-penguasa curiga kepada kita, tetap waspada dan hati-hati, bersikap lemah lembut. Wal yatalat taf. Apa arti wal yatalat taf? Dan hendaklah salah seorang kamu itu berlaku lemah lembut, sopan santun, ketika membeli, ketika menawar, ketika berjalan, ketika berbicara. Wala yushiranna bikum ahada. Dan jangan sekali-kali menceritakan kepada siapapun tentang keberadaan kita. Lalu tiba di pasar, orang-orang ribut. Ini uang di zaman Raja Anu, sudah 3 abad. Uang zaman Anu 3 abad. Di mana kamu? Terbukalah rahasia mereka. Dan seterusnya, panjang ceritanya. Nah, tentang wal yatalattaf itulah yang dicetak tebal. Kadang hitam, kadang merah. Kata beliau-beliau, ulama-ulama sebagian, itu pertengahan Al-Quran. Berarti siapa yang sudah sampai membaca Quran atau menghafal Quran sampai di situ, ayat ke-19 surat Kahfi, dia sudah membaca dan menghafal separuh Al-Quran. Ya, Padel ya pengganti si Muhammad Irwan. Kalau ada Muhammad Irwan mendengar di rumah, itu jawabannya. Karena Muhammad Irwan sakit, pulang ke rumah, itu jawabannya kenapa dalam surat Kahfi surat ke-18 ada yang dicetak tebal dikasih warna merah, yaitu wal yatalattaf. Intinya ayat itu, kalimat itu menyatakan hendaklah tetap berlemah lembut, jangan kasar, bersopan santun ketika berbicara. Dan begitulah sikap Ashabul Kahfi itu, pemuda-pemuda. Sebesar siapa ini? Sebesar si Fadel, tapi lebih. Ini Ashabul Kahfi ya, bagus. Nah, paham itu maksudnya? Oke, bagus ya. Kemudian berikutnya, Faris, Fino, dan Hafiz 7B. Faris. Mana Faris? Fino. Oh, Hafiz. Berpencar-pencar ya. Faris dari mana? Belakang Ustaz Yusuf. Baca Assalamualaikum.
Dari Soloknya besar itu. Solok Selayo. Oh, bagus. Yang kedua Fino. Mana yang Fino? Oh, ini dia Fino. Fino. Kenalkan nama. Di Jawa Timur. Pasaman Timur. Pasaman Timur luas, kampung kecilnya. Batu Hampar. Bagus. Batu Hampar, batu terhampar ya. Oh, si Hafiz. Oh nih, balik-balik Ustaz Yus. Itu Hafiz. Waalaikumsalam. Sungai Pua. Sungai Pua itu luas itu, pakai kapal ke sana. Di mana Sungai Pua ini? Di Mokampuang, di pinggang Gunung Merapi. Oh bagus. Orang Sungai Pua ini kampung kita ya. Silakan duduk. Pertanyaan beliau-beliau yang mulia ini 7B ya. Beliau-beliau yang terhormat ini. Ada Faris, ada Fino, ada Hafiz. Tanyanya adalah ketika seorang ibu menyumpahi anaknya, tetapi ibu itu lalai dalam salatnya, bermaksiat, apakah masih berlaku sumpahnya? Oh, tolong jelaskan ya. Ya. Sumpah ya. Yang pertama, siapapun kita, lebih-lebih ibu dan bapak dan ibu, sebenarnya dilarang dia berdoa untuk kebinasaan diri, anak, dilarang berdoa meminta kebinasaan anak, kecelakaan anak sampai mati. Karena ketika itu jangan-jangan terbuka pintu terkabulnya doa. Kalau bahasa Minangnya apa? Nah, tembak patuih lahang misalnya. Ada lagi bahasanya dilantak kolera. Ada lagi bahasanya nak jangkang. Oh, pokoknya kalimat-kalimat. Lihat sini. Baguskan pecinya. Pasang pecinya. Gagah, pasang pecinya. Yang pakai peci, pasang peci. Kalimat-kalimat sumpah serapah, laknat dan kutuk itu bukan bahasa dan ucapan seorang mukmin. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Bukanlah orang mukmin yang sempurna itu yang suka ta'an, mencaci cerca, mencela, walal la'an, dan tidak suka juga melaknat, mengkutuk, termasuk dalamnya sumpah serapah. Walal fahish, bukan juga orang mukmin yang sempurna itu al fahish, yang suka berkata keji. Walal badi, dan tidak pula dikatakan dia orang mukmin yang sempurna imannya al badi, suka berkata kotor, berkata kumuh, berkata-kata yang sifatnya carut marut. Kalau dalam bahasa Minang, kata-katanya jorok, kumuh. 4. Sumpah serapah, mengkutuk, mencaci, mencela, itu biasanya keluar karena marah. Lantaran marah keluar kata itu. Seorang ibu semarah apapun dia. Ya, ini para calon ibu semua belakang. Seorang bapak, ini para calon bapak semua. Perhatikan. Angkat kepalanya yang tidur. Seorang ibu, seorang bapak, ilham ke depan ini duduk. Angkat. Berdiri, ilham. Berdiri. Ilham berdiri. 4. Habis hitung sampai 3. Berdiri. Pindah ke depan ini. 1, 2. Pindah ke sini.
Pindah. Tolong ustaznya. Ilham pindah ke depan. Lambat. Bagus. Ini anak Abi nih. Bagus. Gagah ganti. Hening. Ya. Pindah ke depan nanti. Semarah apapun, sekesal apapun, seorang ibu dan seorang bapak, jangan sampai dia sumpah serapah mengkutuk, melaknat anaknya. Kenapa? Nanti terbuka pintu terkabulnya doa, dikabulkan. Kalau dia mengatakan nak dijawab patuh hilang, jangan-jangan terjadi. Nak jangkang lah, jangan-jangan terjadi. Dilantak kolera, jangan-jangan dia memang sakit kolera. Tidak boleh. Sekesal apapun. Itu satu. Seorang ibu, seorang bapak, makanya begitu, tandanya sangat marah. Berarti ada laku anaknya, tingkah anaknya, perbuatan anaknya yang mengundang dia marah. Siapapun yang terzalimi, siapapun yang tersakiti, hati-hati. Namanya ada da'watul mazlum. Ittaqu da'watal mazlum atau ittaqi da'watal mazlum. Waspada, hati-hatilah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya atau doa orang yang dianiaya. Bain Group, perhatikan, Bain Group. Meskipun orang yang teraniaya atau orang yang dianiaya itu orang kafir sekalipun, atau fajir atau ahli maksiat sekalipun, itu urusannya dengan Allah. Tapi Allah tidak suka dan telah mengharamkan kezaliman. Maka siapapun yang terzalimi dan dizalimi, kafirkah dia, fajirkah dia, ahli maksiat dia, tidak salatkah dia, kalau dia terzalimi, jika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Lantaran Allah tidak senang, Allah tidak suka, dan Allah telah mengharamkan zalim. Oh, masalah dia tidak salat, masalah dia maksiat, itu urusannya dengan Allah. Masalahnya dia dizalimi, terzalimi. Allah mengharamkan zalim itu. Hati-hati, hati-hati antum berbuat zalim, siapapun yang terzalimi. Jika dia berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, meskipun dia orang kafir atau fajir, meskipun dia ahli maksiat atau tidak salat, tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh karena dia terzalimi, makbul doanya. Apalagi yang dizalimi, terzalimi, yang tersakiti ibu kita. Kesal ibu gara-gara laku kita, tingkah kita, perbuatan kita. Karena kita keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau disuruh, bangkang, menentang, atau kita melawan, sehingga ibu terzalimi oleh tindakan kita. Namanya uququl walidain, durhaka kepada ibu bapa. Lalu dia berdoa, meskipun dia kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang maksiat. Jika dia sumpah serapah mengkutuk, mencaci, mencela, melaknat, ini berbahaya. Untuk sang anak berbahaya, bagi ibu berdosa. Makanya kita sebagai anak-anak, si Vino, Faris, Vino dan Hafiz, wakil kita semua ini, ya Ilham, ada durhaka kepada ibu? Oh, bagus ini. Melawan pernah? Tak pernah ya. Patuh sangat ya. Oh, bagus. Ini jadikan si Ilham ni contoh teladan yang paling baik dalam bergaul dengan ibunya. Contoh kita semua ni, siapapun kita ini, perhatikan. Perempuan kah, laki-laki kah, guru kah, ustaz kah, siapapun kita, kalau sudah melawan, menentang, durhaka, membuat hati orang tua kita kesal, sakit, karena kita membangkang, sehingga dia merasa tersakiti, teraniaya, terzalimi menurut ibu atau menurut bapak. Berdoa dia kepada Allah, makbul doanya. Apalagi doanya nanti yang paling berbahaya, sumpah serapah itu. Takut kita. Dia teraniaya, terzalimi. Orang lain saja terzalimi, berdoa dia kepada Allah, makbul. Apalagi ibu dan bapak kita. Oh, ibu kita tidak salat, banyak maksiatnya, itu urusannya dengan Allah. Urusannya masalah dia
dia teraniaya. Hati-hati. Cuman kalau ibu kita menyuruh kita untuk berbuat hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya, tidak usah kita taati. Itu bukan neraka. Ibu kita menyuruh kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, atau melanggar aturan agama, aturan syariat, kita tidak boleh taat. Fala tuti'huma, jangan taati keduanya, tapi tetap bergaul dengan baik keduanya. Wasahibhuma, tetap bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Ini pertanyaan si Hafiz, si Vino. Hafiz ya? Hafiz, Vino dan Faris. Bagus. Apa yang bagus? Tanyanya bagus. Pelajaran ini kita, bagi kami orang tua, semarah apapun, sekesal apapun, sebenci apapun kepada anak, jangan sampai mengkutuk, sumpah serapah, kata-kata laknat jangan keluar dari mulut kita. Nanti Allah kabulkan doanya. Nanti kukunya simpan itu, simpan pisau, simpan gunting kukunya. Apalagi di masjid motong kuku. Jangan ketawa. Paham dong? Apa yang paham? Jangan sampai orang tua kita terzalimi, tersakiti dengan tingkah kita, sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita. Jangan-jangan orang tua kita yang tidak sabaran pula nanti, tidak sabaran atau tidak pula ada pula ilmu agamanya, tapi keluar kata-kata caci, celah, kutuk, umpat, laknat, ini berbahaya. Jika seorang ibu itu adalah ibunya yang salehah, bapaknya yang saleh, yang berilmu, tidak akan mau begini. Paling-paling dia sabar, paling-paling dia nasihati anaknya. Tapi kalau ibu atau bapak yang tidak seperti ini, bisa keluar kata-kata seperti itu. Jadi himbauan kita kepada ibu bapak, siapapun yang jadi ibu bapak, baik yang dalam masjid ini ataupun di mana saja, semarah apapun, jangan sampai menyumpahi anak. Sekesal apapun, jangan sampai melaknat anak. Sebenci apapun, jangan sampai mengkutuk anak. Karena dia anak kita. Dia begitu bisa jadi lantaran kita juga. Dan kita sebagai anak-anak, jangan sampai membuat orang tua kita terzalimi, tersakiti, terganggu. Paham tuh? Bagus tanyanya. Bagus sekali tanyanya. Kemudian Kiara dan Batrisha. Kiara 7G. Laki-laki perempuan ini Kiara. Oh, perempuan. Mana Kiara? Kiara, dari mana Kiara? Tidak usah berdiri di situ saja. Dari mana Kiara? Keras-keras. Tidak dengar. Aur Kuning, Aua Kunyang, Bukit Tinggi. Iya. Abi juga yang semangat jadi menanya ini ya. Batrisha, dari mana? Batrisha dari mana? Apa sulitnya? Ngaresiano. Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, cikgu ini ya. Gus. Keduanya pemalu. Baik, Abi mewakili tanyanya ini. 7G tanya beliau berdua, benarkah setiap langkah kita ke masjid akan mendapat pahala, Abi? Bagaimana jika kita berlari-lari ke masjid? Apakah akan mendapat pahala juga? Tanda tanya. Bagus. Ringkas saja jawabannya. Siapa saja yang berwudu di rumahnya atau di tempat tinggalnya atau di mana dia berdiam,
Berduduk dengan ahsanan wudu atau asbaghul wudu atau yusbighul wudu, yuhsinul wudu. Berduduk dia dengan sempurna dan sebagus-bagusnya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi. Berduduk dia sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya sesuai dengan tuntunan Nabi. Sunnah Nabi dengan niat memang dia untuk salat berjamaah ke masjid. Maka lalu dia melangkahkan kakinya ke masjid dengan tenang, sakinah, tenang, waqar, sopan santun, penuh hormat dan tawadu, tidak bersorak-sorak, tidak berteriak-teriak, tidak seperti cacing liar kepanasan. Memang niatnya ke masjid tidak lain tidak bukan untuk salat berjamaah. Dia berjalan dengan tenang, lebih-lebih perempuan. Setiap langkah kakinya dihitung langkah kaki penghapusan dosa, penambah pahala, penaikan derajat. Dan semenjak itu dia sudah dicatat sebagai orang yang salat. Semenjak dia berduduk di rumah, di tempat tinggal, di sakannya, lalu dia berjalan lambat-lambat. Lambat-lambat itu bukan berarti lambat-lambat seperti itik jauh, bukan seperti siput. Tidak, berjalan dengan tertib, tenang, sopan santun, tidak hiruk pikuk, tidak bersorak-sorak, tidak ketawa-tawa, tidak cekikikan, tidak singgah, tidak mampir kemana-mana, jalan sopan santun. Ini putra juga dari asrama singgah ke sana, singgah ke sini, nongkrong tuh di pinggir gerbang. Kadang lewat juga ke dalam. Kadang yang sering itu terjadi ke tempat las, ke tempat dapur, naik ke alat berat, atau ke tempat pangkas, sering itu. Ini tidak ada lagi pahalanya. Dari rumah, dari asrama, tempat tinggal langsung ke masjid. Berduduk di sana lebih bagus. Langkah dengan sopan, tertib, tenang, tidak berlari-lari, tidak heboh-heboh. Sampai ke masjid, dia dianggap salat. Sepanjang itu, sampai salat selesai. Sampai setelah salat dia masih tertib duduk masjid, dianggap orang yang salat. Pahalanya pahala salat. Langkah kakinya langkah kaki pahala, langkah kaki penghapusan dosa, langkah kaki penaikan derajat. Itu langkah-langkah yang mulia. Tiba di masjid, dia salat tertib masjid, duduk dengan tertib. Kemudian melangkah, dia lagi menggeser kakinya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri untuk merapatkan saf. Itu langkah terbaik. Tidak ada langkah yang lebih baik daripada langkah seseorang menutup saf yang terbuka. Lihat nanti kitab Subul Salam. Bagus ini. Dengan catatan tadi. Asalkan dia tenang, tertib, sopan santun, tidak ribut, tidak melenceng kemana-mana. Karena dia sudah dicatat sebagai orang salat, berduduk di tempat masing-masing. Langkah itulah langkah-langkah kaki surga namanya. Ada salah seorang sahabat Nabi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri tentang targhib salat. Beliau menukil hadis. Hebatnya Al-Hafiz Al-Munziri ini dalam kitab Targhib wa Tarhib itu 5 jilid. Beliau menulis hadis yang jumlahnya ribuan itu. Adalah hadis-hadis yang beliau hafal di kepala, langsung dia tulis. Bukan kita, kalau kita kan comot di internet, comot sini, salin, comot sini. Enggak. Hadis yang dihafalnya ditulisnya. Tadi pula kitab yang luar biasa, Targhib wa Tarhib. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah ketika menyusun Riyadhus Shalihin, luar biasa. Nah, di situ, di kitab itu beliau menjelaskan beberapa buah hadis. Salah satunya salah seorang sahabat. Dialah rumahnya yang paling jauh dari Masjid Nabawi. Tapi dia tidak pernah telat.
Jangan melengok, antum yang bicara. Perhatikan sini. Ya. Ya. Nanti putus tangannya, gigit juga. Itu rumahnya yang paling jauh daripada masjid Nabi, tetapi dia tidak pernah terlambat datang ke masjid. Satu. Lalu ada yang mengasih nasihat, saran dan usul. Belilah seekor keledai supaya nanti engkau cepat datang ke masjid ketika hari hujan dan ketika panasan, engkau tidak letih dan tidak lelah. Katanya menjawab, saya senang seperti ini. Harapan saya, pergi saya dan pulang saya di masjid mendapat rahmat Allah dan pahala Allah. Kata Nabi, apa keinginanmu dikabulkan Allah. Melangkah tidak cepat dan tidak lambat. Biasa. Itulah langkah-langkah salat. Jadi pertanyaan si Batrisa dengan Tiara ini. Minantu Abi nih. Oh, Kiara. Kalau menantu ya. Ini langkah-langkah kaki yang luar biasa ini. Maka dengan ini Abi bilang sama putri-putri, kalau antum dari asrama manapun, berjalanlah ke masjid dengan tenang, sopan santun, sakinah, al-waqar, santun, penuh ketundukan, tidak celangak-celingik, tidak riuh rendah. Laki-laki juga nih yang paling sering habis sudah tandai orangnya. Ada kelompok-kelompoknya nih. Kelompok yang selalu sebelum salat ke sana. Ustaz Rizal, kenal orangnya kan? Ada ketuanya itu. Selalu di sana. Kelompok yang selalu di gardu. Kelompok yang selalu seperti orang di balik jeruji besi di depan ini. Kelompok yang selalu ke mana? Ke kelas. Dan kelompok yang selalu kongko-kongko di tempat duduk. Akhirnya dibuka juga, dia bicara juga. Maka Abi nasihatkan, kalau mau ke tempat salat itu, datanglah ke tempat salat dengan bagus. Jangan mampir, jangan singgah. Belajar. Karena Nabi selalu menandai-nandai orang-orang yang seperti itu. Kalau Ilham ini paling tahu Nabi di mana mangkalnya nih. Di mana dia biasa mangkal duduk. Siapa kelompoknya Nabi cukup tahu nih. Ya Ilham? Ngaku saja, tahu Nabi kan? Nah, bagus. Ini anak yang paling ganteng ini di dunia. Siapa saja yang cinta sama dia suka dah. Bagus. Ya. Mantap ini. Ilham ini tinggalnya di jalur Gaza ini. Di mana? Jalur Gaza. Ya Ilham? Jalur Gaza. Ini Kiara dan berapa nih? Oh, masih ada waktu. Ani dan Aurel Aprilia. Ani 7H, Aurel 3 orang ya. Aprilia. Ani mana Ani? Ani dari mana Ani? Simpang Kapau? Surau Kamba. Ani. Aurel. Dari mana Aurel? Guguk rendah. Tidak ada tinggi di situ. Guguk rendah. Ampek Koto. Gus. Aprilia. Mana Aprilia? Tidak ada Aprilia. Hah? Oh, hobi kandung. Aurel Aprilia. Oh, jadi Aprilia ini tidak satu lagi. Aurel Aprilia. Jangan-jangan satu semuanya. Ani dan Aurel Aprilia satu nama enggak? Oh, pisah. Bagus. Tanyanya ini
Apa hukum dan penjelasan ketika salat kita menutup mata sama dengan memicingkan mata? Bagus ya. Memicingkan mata, menutup mata dalam salat boleh. Laki-laki. Memicingkan mata, menutup mata dalam salat boleh. Tapi tidak ada perintah, tidak ada anjuran. Cuman kalau menutup mata semenjak awal sampai akhir tidak dibolehkan. Karena memang tidak ada anjurannya. Menutup mata untuk lebih konsentrasi atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu pikiran kita, boleh tutup mata sebentar. Tapi jangan lakukan semenjak awal sampai akhir, karena Rasulullah juga nak tutup mata. Sebab kekhusyukan itu bukan letaknya di memicingkan mata atau menutup mata. Kekhusyukan itu ada di hati. Yang khusyuk itu hati. Doa Nabi min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk adalah fokusnya, terpusatnya dan terkonsentrasinya pikiran kita kepada apa yang sedang kita ucap dan apa yang sedang kita lakukan. Kekhusyukan itu diminta kepada Allah, sekaligus kita berusaha untuk khusyuk. Kekhusyukan itu letaknya bukan di memicingkan mata. Tapi dengan memicing mata, kita bisa membiarkan ingatan, menghilangkan ingatan kepada lain. Kita picing mata sebentar. Maka perlu kita tahu hal-hal yang dapat membuat kita tidak khusyuk. Hindari itu. Jangan salat di hadapan televisi. Jangan salat di depan orang yang lalu lalang. Jangan kita salat memakai pakaian baru misalnya. Jangan salat nanti ke tempat-tempat di mana di situ ada bacaan misalnya. Juga membantu kekhusyukan, mengerti apa yang kita ucapkan. Intinya tanyanya tadi, bolehkah kita memicing ke mata? Boleh. Boleh menutup mata? Tidak boleh. Menutup mata itu biasanya orang mati. Telah menutup mata, mati dia. Memicing ke mata, menutup mata sebentar silakan dalam salat, tidak masalah. Tapi jangan anggap dengan memicingkan mata itu khusyuk. Barangkali hanya untuk fokus, untuk membiarkan ingatan. Dibolehkan? Tidak masalah dan tidak ada larangan. Yang dikhawatirkan itu memicingkan mata semenjak awal sampai akhir. Dan yang kedua, memicingkan mata itu jangan-jangan bertambah banyak bayangan yang nampak. Makin kelam, makin banyak bayangan yang bernari-nari di depan kita, ya. April Aurel Aprilia N Ani 7H. Apalagi ini? Wina N Najwa. Satu orang. Dua orang. Mana winanya? Waina. Oh, dari mana Wina? Payakumbuh. Di mana Payakumbuhnya? Kayu tanam. Payakumbuhnya di mana? Bantu. Situjuh Banda Dalam. Pangik Situjuh ini ya. Hebat ini ya. Pangik Situjuh. Bagus. Najwa. Dari mana Najwa? Solo. Selayo. Di mana? Talang. Anggap saja Abi tahu ya. Payah nih. 7G. Kami ingin bertanya, apakah hukumnya mempelajari ilmu nahwu saraf Abi? Ini kepada Ustaz Yahdi ini tanyanya. Begini. Agama kita yang bersumber, berhukum, berpedoman kepada Quran dan Sunnah Nabi, berbahasa Arab.
Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih oleh Allah. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipilih dan terpilih oleh Allah yang Maha Tahu untuk dijadikan bahasa Al-Quran. Arabnya Arab Quraisy. Sementara hadis Nabi adalah, sebagaimana kita tahu, adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Nah, ucapan Nabi, Nabi orang Arab, Nabi orang Quraisy. Maka beliau berbicara dalam bahasa Arab. Hadis-hadis itu semuanya bahasa Arab. Kata orang yang jujur dan adil, bahasa yang paling kaya di dunia adalah bahasa Arab. Kata orang yang jujur dan adil menilai, bahasa yang paling kaya di atas dunia adalah bahasa Arab. Termasuk tata bahasa sastra bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. Orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tata bahasa Arab, yang tidak tahu dia betapa lezat dan nikmatnya bahasanya itu. Karena Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab syariat itu berbahasa Arab, maka siapapun yang ingin dan mesti sebetulnya mempelajari sumber ajaran agamanya yang berbahasa Arab, dia harus tahu bahasa Arab. Lalu apa hubungan bahasa Arab dengan nahu saraf? Nahu saraf kan grammarnya, tata bahasanya. Tidakkah mungkin orang bisa memahami, meregu, menikmati keindahan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi kalau dia tidak pernah belajar nahu saraf tambah balaghah? Maka rata-rata orang dulu, ulama-ulama dulu, pesantren-pesantren menonjolkan nahu saraf, karena kuncinya di situ. Siapa yang tidak mau belajar nahu saraf, berarti dia tidak ingin belajar agamanya. Karena sumber ajaran agamanya bahasa Arab. Pandai bercakap bahasa Arab belum tentu pandai nahu saraf. Sama dengan kita Indonesia. Orang yang pandai berbahasa Indonesia belum tentu dia pandai tata bahasa Indonesia. Ya. Tata bahasa Indonesia berbeda dengan orang yang bisa berbahasa Indonesia. Rata-rata kita semuanya pandai berbahasa Indonesia, karena orang Indonesia belum tentu tahu tata bahasa Indonesia. Begitu bahasa Arab. Orang yang pandai bercakap bahasa Arab belum tahu tentu nahu saraf. Orang yang ahli nahu saraf belum tentu dia bisa fasih bercakap bahasa Arab. Kami abi-abi ini dengan teman-teman dulu lebih banyak terarah kepada mendalami nahu saraf dan balaghahnya, sehingga percakapannya agak terabaikan. Di situ pula salahnya. Mestinya kedua-duanya jalan. Kenapa kita harus nahu saraf? Bagi orang yang ingin bertafakuh fiddin, lebih-lebih yang bercita-cita menjadi orang alim, menjadi ulama, menjadi da'i, menjadi mubaligh, cita-cita yang hebat, harus mesti dia mempelajari nahu saraf. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Bahkan para ulama juga menyusun bahasa Al-Quran, namanya Al-Mufradat misalnya. Ada Al-Mufrad Al-Quran, ada Al-Mufrad hadis. Ada muskilah. Luar biasa sekali. Seorang ustaz, seorang dai, seorang mubaligh, seorang penceramah, kalau tidak pandai nahu saraf, banyak ceramahnya yang menyimpang. Ketika dia menterjemah, banyak yang salah. Apalagi Al-Quran itu dipahaminya dengan terjemah. Ini, antum-antum yang laki-laki ini, yang sudah belajar tabligh, jangan pahami Al-Quran dengan terjemah Al-Quran. Paham? Ini kelas 10 ke atas. Jangan pahami Al-Quran dengan terjemahannya. Pahamilah Al-Quran itu langsung dengan Al-Qurannya. Kalau antum orang pandai bahasa Arab dan nahu saraf, pahami itu. Buka kitab tafsirnya. Kalau antum sering membaca tafsir, di tafsir itu yang paling bagus, pertama diterangkannya sebabun nuzulnya,
kosakatanya, dan korelasi ayat muhasabahnya. Kemudian ada tafsir Jumali di situ. Bagus. Salah satu yang bikin situ Al-Raghib As-Safahani. Salah satu yang bikin itu adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Juga Wahbah Zuhail juga menyusun seperti itu. Bagus. Bahkan As-Sabuni juga seperti itu kitabnya, Rawil Bayan. Jadi ini jangan sampai tidak belajar nahwu saraf kalau bercita-cita menjadi seorang alim. Oh enggak, saya di Pesantren Center kan hanya SMP, SMA, kemudian itu menjadi apa? Menjadi masuk ke perguruan tinggi, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ini, menjadi itu. Tidak ada minat dan tidak ada niat untuk menjadi orang alim. Tapi mesti juga kita belajar nahwu saraf, iyalah, karena agama kita. Cuman bagi orang yang duduknya bagus, bagi orang yang antum berniat untuk menjadi seorang alim, seorang faqih dalam agama, bahkan ingin melanjutkan ke level yang lebih tinggi, menguasai kitab-kitab, mau tidak mau belajar nahwu saraf dan balaghahnya. Tidak bisa tidak. Bagaimana kita akan memahami bahasa Al-Quran? Ini sama-sama dengan penceramah, kita tahu sedalam apa dia nahwu sarafnya. Ketika dia berceramah, ketika dia mengutip ayat, menerjemahkan ayat, ketika dia menerjemahkan memahami hadis atau tafsir, kita tahu. Oh, rupanya ini orang manca terjemah ini. Kita sering dengar seperti itu. Jadi pertanyaan siapa? Dua orang yang mulia ini, Siwina dan Najwa, apa hukumnya? Bagi seorang alim wajib hukumnya. Bagi seorang akan jadi ustadz, akan jadi ulama, akan mendalami syariat, wajib hukumnya baginya belajar nahwu saraf. Orang banyak takut dengan nahwu saraf. Sebenarnya perlu takuti. Apa yang takuti? Tidak masalah. Cuma metode belajar saja yang harus diperbaiki. Gurunya yang harus menguasai bahan. Dan seterusnya. Apa kitab nahwu saraf kita? Apa kitabnya nahwu saraf kita? Tidak tahu nih, tidak belajar. Apa kitab nahwu saraf kita? Belum belajar. Ilham, apa buku nahwu saraf kita di sini? Belum juga belajar. Siapa guru nahwu saraf kita? Hah? Apa bukunya? Oh, biarkan doang. Tidak tahu nama judul buku. Belajar ada? Nama bukunya? Tidak tahu. Wah, itu sama ada antum dengan beristri tapi tidak tahu nama mertua, susah ini. Ya. Dan kabarnya nanti besok, entah bulan Maret mulai, gurunya sudah didapat, bahwa siapa yang berminat, betul-betul berminat, bukan sifatnya huru hara, turut-turutan, yang akan betul-betul mendalami nahwu saraf, sore dibuka tutornya, minimal 4 kali seminggu. Yang betul-betul mempelajari bahasa Arab, sore dibuka. Pagi belajar semua, sore dibuka. Yang betul-betul tahfiz sudah jalan. Dan betul-betul ingin mempelajari kitab kuning, sore, jadi 4. Sore dibuka, akan diseleksi bulan Maret mulai, iya. Bulan Maret akan diseleksi siapa peminat yang betul-betul meminati belajar nahwu saraf sehingga bisa menguasai kitab-kitab, belajar membaca kitab, tahfiz sudah jelas juga, dan berdialog bahasa Arab. Kemarin sudah datang gurunya Ustaz Alwi. Guru Ustaz Alwi datang kemarin. Kawannya. Itu guru Abi, kawan Ustaz Alwi itu guru Abi. Jangan lupa nanti khutbah Jumat di Abu Hurairah, pesan orang. Ya.
Jadi jawapannya, wajib hukumnya belajar nahwu saraf bagi anak pondok. Lebih-lebih bagi orang yang bercita-cita menjadi orang yang faqih, alim dalam ilmu syar'i. Wajib hukumnya. Tanyalah kepada Ustazah Hilmi. Ya, Hilmi. Hilmi siapa namanya? Salmi. Ini belajar, tidak ada cerita tidak. Cuma malas, kurang nangkap, itu persoalannya persoalan guru. Ada guru yang hebat nahwu saraf, tapi mengajarnya tidak pandai. Ada murid yang berniat untuk nahwu saraf, tapi tidak fokus, tidak juga jadinya. Bagusnya, gurunya ahli, mengajarnya bagus, muridnya semangat. Ketemu dia, gampang nahwu saraf tuh, gampang, menjalan dapat, gampang. Ya, sudah dijawab ya. Ada waktu habis, ini waktunya mana nih? Waktunya habis. Tinggal satu lagi, dua lagi, tapi satu lagi dijawab ya, waktunya habis ini. Najwa dan Orlin. 7 apa ini? 7H, 7G. Orlin, mana Orlin? Orlin dari mana? Simalanggang. Situ juga. Apa? Bukit Tinggi. Di mana Bukit Tinggi Orlin? Gurun Panjang, Gurpang. Najwa dari mana? Najwa yang tadi juga nih. Dari mana Najwa tadi? Pasaman. Solo. Oh ya. Berdua ya. Ini satu lagi. Habis ini sudah tidak lagi. Apa hukum melakukan hal yang sia-sia dalam salat? Ada yang sifatnya makruh, ada yang sampai kepada membatalkan salat dan harus salatnya diulang. Namanya perbuatan laga dalam salat. Ini laki-laki paling banyak. Berkali-kali Abi sampaikan kepada laki-laki ini. Banyak yang tidak memperhatikan. Kemarin saja ada 2 orang yang Abi suruh lagi salat di depan Abi. Padahal sudah diajarkan. Padahal sudah dipraktekkan. Padahal sudah ditampilkan temanya ke sini. Sudah kan? Beruduknya sudah. Tapi masih ada yang laga, sia-sia. Kemarin tanpa menyebut namanya, ada yang sujudnya keningnya dikecahkan, hidung diangkat. 1-2 kali, oh ini bukan tak tahu nih, ini sengaja Abi panggil dia. Disuruh lagi salat. Rupanya dia bisa salat bagus. Berarti dia tidak konsentrasi salat, main-main salat. Itu contoh kemarin. Ada lagi yang lain, Nabi suruh lagi penting kemarin. Antum, kami sudah mengajari, sudah mempraktekkan, sudah mengingatkan. Tapi laki-laki masih banyak yang sedang salat itu ada-ada saja, yang sibuk dengan kukunya. Abi itu sengaja, guru-guru sengaja di belakang. Kami di belakang sering memperhatikan. Kadang-kadang walaupun tidak boleh, tapi mesti kami terlambat salat untuk memperhatikan saja. Siapa yang main-main? Ada yang memainkan kuku, nih, yang kuku sama salat. Nah, ada yang ini salat. Ada yang memang sedang salat betul, sedang salat dilepaskannya tangannya. Masih ini juga kerja. Ngapa namanya itu? Nah, tangannya sini lagi. Abi lihat kemarin. Kalau sudah seperti itu batal salatnya. Banyak gerak tanpa alasan. Bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Ulang lagi, ada aja seperti lagi. Salat. Ulang lagi salatnya. Itu bukannya sia-sia, itu bergerak yang dapat membatalkan salat. Ada lagi yang mematah-matahkan tangannya sedang salat.
Salat enak aja gitu. Laki-laki. Ada amalan yang sujudnya tidak beres. Ada yang letak tangannya tidak selesai. Padahal kita sudah praktekkan, sudah kita contohkan. Belum lagi berwudu. Jadi pertanyaannya, orang yang sengaja berbuat sia-sia dalam salatnya, sampai nanti melanggar rukunnya, terabaikan rukun, batal salatnya, dia harus mengulang salatnya. Tapi kalau sia-sia itu karena disambar setan saja, ikhtilas, ya tadi setan, salatnya hukumnya makruh. Salatnya kurang sempurna. Sebentar saja dia terpalingkan, masih dimaafkan. Kalau sia-sianya seperti tadi, ini berbahaya. Ada paham itu laki-laki? Hei, perhatikan Nabi. Ada paham? Ada paham? Salat itu puncak ibadah. Perhatikan. Abi saja menerangkan seperti ini antum. Apalagi guru di lokal. Bagaimana akan masuk salat itu? Ketika kita menerangkan salat, antum juga masih melengah-lengah. Ini Ustaz nampak murid kita main-main dalam salat, tarik ke belakang, suruh dia salat ulang lagi. Habis salat, perhatikan orangnya, habis salat, suruh orang, dia salat lagi, semua kita menonton. Ya Ustaz Jal? Kalau ada anak-anak kita yang main-main lagi salat, berjoget-joget di salat, tangan mendakak-dakakkan tangan, memelituk-melitukkan tangan. Atau masih ini kerjanya, ada saja yang kadang-kadang dia ngupil. Nah, apa itu? Ngupil. Tertimbun kita. Ya, Budi. Siapa namanya? Susi. Ari. Aldi. Itu. Pesan Nabi kepada para ustaz yang putra-putra ini kalau main-main salat, tarik dia lambat-lambat ke belakang, suruh dia diam belakang. Habis orang salat, suruh dia salat lagi. Semua laki-laki menonton dia salat nanti. Sampai dia betul salat. Karena kita tidak salah lagi. Habis ini sudah mempraktekkan di sini. Teman-teman antum juga sudah tampil ke depan. Paham Tom? Ya? Siapa tadi? Sukri? Akmal? Mana ya Akmal ini? Akmal mana? Tidak dari sini Akmal lagi. Oh ini. Akmal ya. Jangan merusak nama Ustaz kan? Berbahaya nih. Akmal. Sekian. Masih ada 2 pertanyaan langsung, tapi melihat harinya sudah habis ini. Tidak sekarang. Di tangan Nabi masih ada pertanyaan ini. 10 buah. Dan ini pagi tadi, baru sebentar ini beritahu isinya. Mudah-mudahan yang datang, jangan lupa lagi ngasih Abi malamnya, supaya dapat dicari literaturnya. Diakhiri dengan berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita ini berkah. Amin. Bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in.